Topik podcast untuk hari ini, kita akan membahas mengenai mendengar suara Tuhan. Apakah syarat-syarat untuk dapat mendengar suara Tuhan? Yang pertama, Anda harus dilahirkan kembali dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu Anda harus dibaptis Roh Kudus. Anda tidak boleh sengaja hidup dalam dosa, dan Anda tidak boleh memiliki hambatan dalam mendapatkan jawaban doa, seperti tidak dapat mengampuni, kemarahan, kebencian, kepahitan, dosa yang dirahasiakan, dan juga sebagainya. Anda pun harus taat kepada firman Allah. Anda harus mengakui Allah dalam setiap jalanmu. Anda harus memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia akan menyatakan dirinya secara pribadi kepada Anda. Ini lebih daripada sebuah keputusan untuk tetap teguh. Anda harus mempercayainya untuk memanifestasikan dirinya kepada Anda. Anda harus percaya bahwa Anda menerima apa yang Anda cari. Anda harus meminta, mencari, dan mengetuk. 3 syarat untuk perwahyuan. Mintalah dalam nama Yesus. Anda juga harus mengharapkan bahwa Yesus mendengarkan Anda dan menjawabnya. Anda tidak boleh mencoba mendengar suara Tuhan dengan rasa khawatir, takut, gelisah, ragu-ragu, tidak percaya atau curiga. Jika Anda seperti ini, Anda tidak akan dapat mendengar suaranya. Lalu Anda harus percaya bahwa Yesus tidak akan mengizinkan Anda untuk ditipu oleh roh jahat, dan Ia tidak pernah mengizinkan Anda untuk dicelakai. Dan yang terakhir, Anda harus menguji roh-roh, seperti tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Di dalam pikiran hati kita mendengar ada 3 jenis suara. Ada suara Allah, suara kita sendiri, dan suara setan atau roh-roh jahat. Penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana cara membedakan ketiga suara tersebut. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus untuk membantu kita. Kewajiban kita hanyalah berdiri di dalam kebenaran bersama Tuhan. Dalam tanda kutip, mengosongkan diri kita bagaikan saluran yang siap dipakai oleh Roh Kudus dan berserah. Percaya dengan iman yang berharap bahwa Ia rindu dan bersedia untuk berbicara kepada kita. Selanjutnya, kita harus praktek untuk mendengarkan suara Allah. Tidak frustasi pada saat kita membuat kesalahan, pada saat kita berusaha mendengarkan suaranya. Tuhan mengerti, sebaliknya jika Ia tidak ingin kita berbuat salah, maka Ia tidak akan memberi perintah kepada kita untuk menguji roh-roh. 1 Yohanes 4 ayat 2. Tuhan berjanji di dalam Alkitab bahwa Ia tidak akan mengizinkan kita ditipu, dan tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan kita, karena Alkitab mengatakan kepada kita, Yesus Kristus adalah setia. Untuk dapat mengenali suara Tuhan, maka hendaknya kita memperhatikan beberapa hal berikut ini. Waktu terbaik untuk mendengar adalah di pagi hari. Mazmur 5 ayat 1 sampai dengan 3. Digambarkan sebagai suara yang kecil dan tenang. Dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 12, yaitu seperti angin sepoi-sepoi. Selalu disertai dengan karunia perkataan pengetahuan bahwa Tuhan sedang berbicara melalui saksi di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 10. Selalu disertai dengan rasa damai dan sukacita Roh Kudus, setan tidak dapat meniru buah-buah roh. Selalu disertai dengan iman untuk menerima dan bertindak terhadap apa yang dikatakannya. Tuhan selalu berbicara sesuai dengan firman Allah dan tidak pernah berbicara bertentangan dengan Alkitab. Selalu merupakan suara yang positif. Selalu terdengar sebagai suara pertama yang meresponi perkataan Anda atau pertanyaan Anda. Allah tidak mungkin didahului oleh roh lain manapun juga. Konfirmasi selalu dibarengi atau diikuti melalui apa yang telah Anda ketahui, melalui firman-Nya, melalui pengalaman masa lalu,
saat ini atau yang akan datang melalui orang lain. Suara Tuhan selalu spontan dan tidak pernah dipaksakan. Suaranya lembut memimpin dan memberi semangat, tidak pernah mendesak atau memaksa. Suaranya menghasilkan terang, kehidupan, dan berkat-berkat temporal dan rohani. Ketaatan terhadap apa yang dikatakan Tuhan akan selalu membawa buah-buah yang positif dan berkat-berkat. Suara Tuhan tidak pernah disertai dengan perasaan takut atau ragu-ragu. Ketika Ia berbicara, Anda akan diberikan karunia perkataan pengetahuan sehingga Anda tahu bahwa Dialah yang sedang berbicara kepada Anda. Jika Anda bertanya-tanya, berarti bukan Dia yang berbicara. Ketika Yesus berbicara, Anda tidak akan pernah mempertanyakannya. Tidak disertai dengan kebingungan, ragu-ragu, takut, kecemasan, penghakiman, atau emosi-emosi negatif lainnya. Suara Tuhan akan senantiasa melayani kebenaran, peringatan positif, kepastian atau koreksi, tidak pernah mengkritik atau menghukum. Perhatikan 7 tanda yang menyertai. Yang pertama damai, yang kedua sukacita, yang ketiga karunia perkataan pengetahuan, yang keempat iman untuk kita bertindak dan menerima apa yang dikatakannya, yang kelima buah-buah yang positif, yang keenam konfirmasi, dan yang ketujuh kepastian. Ada keinginan untuk menerima atau bertindak sesuai apa yang dikatakannya. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.